Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andin Putri Amelia dan rekan saya Silvana Putri Azahra. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang fiil. Materi yang akan kami presentasikan diantaranya adalah definisi fiil, ciri-ciri fiil, macam-macam fiil, dan contoh fiil. Yang pertama, definisi fiil. Al-fi'lu istilahan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bizamanin wada'an, yang artinya kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan atas makna dan terikat dengan waktu atau kondisi. Dalam kaidah bahasa Indonesia, kita mengenal kalimat fi'il dengan kata kerja atau verba. Akan tetapi, istilah kata kerja dalam bahasa Indonesia dengan istilah kalimat fi'il dalam bahasa Arab memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di antaranya yaitu dalam hal waktu atau kondisi. Dalam kaidah bahasa Arab, kalimat fi'il tidak terlepas oleh waktu, sedangkan kata kerja dalam bahasa Indonesia terlepas oleh waktu. Seperti kata ajlisu yang artinya aku sedang duduk. Pada lafaz tersebut, keterangan waktu sudah terkandung dalam lafaz itu sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri fi'il. Secara umum, ciri-ciri fi'il itu ada 3. Yang pertama, terdapat huruf qad. Ada 2 jenis fi'il yang menggunakan qad, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari. Qad yang masuk pada fi'il madi, maka makna yang ditunjukkan olehnya adalah salah satu dari 2 makna, yaitu penegasan atau at-tahqiq dan kedekatan waktu atau at-taqrib. Contoh dari at-tahqiq adalah qad aflahal mu'minuna. Ciri fi'il yang kedua yaitu terdapat sin dan saufa. Sin dan saufa hanya masuk pada jenis fi'il mudhari. Fi'il tersebut menunjukkan makna tanfis, yang berarti diistiqbal atau makna masa yang akan datang. Kata sin digunakan untuk masa yang akan datang yang masa tersebut sudah dekat, sedangkan saufa menunjukkan masa yang akan datang yang masih jauh. Contoh dari sin yaitu sayaqulu sufaha'u minan nas. Dan ciri fi'il yang terakhir adalah ta tanis sakinah. Ta tanis sakinah adalah huruf ta yang disukun dan menunjukkan perempuan sebagai pelakunya. Huruf ini hanya masuk pada jenis fi'il madi. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa pihak yang melakukan suatu pekerjaan tersebut adalah perempuan, baik yang fa'il maupun naibul fa'il. Contohnya adalah qalat Aisyatu ummul mu'mini. Selanjutnya yaitu macam-macam fi'il. Fi'il terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada fi'il madi, kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga yaitu fi'il amar. Yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi adalah kalimat atau kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya dengan disertai zaman madi, yaitu zaman yang sudah lampau. Contoh, doroba yang artinya sudah memukul. Contoh di atas yaitu lafaz doroba adalah fi'il madi atau pekerjaan yang sudah lampau. Jika ada fi'il atau pekerjaan, pasti ada fa'il yaitu pelaku. Maksudnya adalah jika ada pekerjaan, pasti ada pelaku yang mengerjakannya. Contoh kalimatnya itu Amron Zaidu doroba, yang artinya Zaid sudah memukul Amar. Dari contoh tersebut, lafaz doroba kedudukannya adalah fi'il madi, yaitu pekerjaan yang sudah lampau. Lafaz zaidu yaitu kedudukannya sebagai fa'il, yaitu pelaku. Sedangkan amron kedudukannya sebagai maf'ul, yaitu sasaran atau objek. Tetapi perlu diingat, apabila pelaku adalah seorang perempuan atau mu'annas, maka wajib bagi kita menambahkan ta tanis sakinah. Ta tanis sakinah adalah tak mati atau sukun yang salah satu kegunaannya adalah sebagai penanda bahwa pelaku pekerjaannya adalah seorang perempuan. Contoh, Zainabu dorobat, yaitu Zainab telah memukul. Yang kedua yaitu ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalimat atau kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya dengan disertai salah satu dari 2 zaman, yaitu hal yang artinya sedang dikerjakan atau istiqbal yang artinya akan dikerjakan. Jadi, fi'il ini berfungsi untuk 2 jenis kala waktu.
akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Kedua zaman tersebut juga tidak memiliki perbedaan dalam segi tulisnya. Contoh, Amron Zaidu yang suruh, yang artinya Zaid akan atau sedang menolong Amar. Dari contoh di atas, lafadz yang suruh kedudukannya adalah sebagai fi'il, yaitu pekerjaan yang boleh diartikan sedang menolong maupun akan menolong. Sedangkan lafaz Zaidu kedudukannya yaitu sebagai fa'il atau pelaku pekerjaan, dan untuk lafaz Amron kedudukannya adalah sebagai maf'ul, yaitu objek atau sasaran pekerjaan. Di dalam fi'il mudhari, penambahan sin dan saufa. Jika fi'il madi ada penambahan ta tanits ketika subjek atau pelaku berupa perempuan, di fi'il mudhari juga ada istilah sin dan saufa. Sin dan saufa sendiri adalah salah satu dari huruf istiqbal, yaitu huruf yang menunjukkan arti akan terjadi. Sin dan saufa juga memiliki arti yang sama, yaitu akan terjadi. Kapan kita menggunakan sin dan kapan kita menggunakan saufa? Untuk mengetahuinya, jawabannya kita harus pahami dulu perbedaan antara sin dan saufa. Contoh sin, sata'alumuna yang artinya kalian akan mengetahui. Contoh saufa, ya'lamuna saufa, yang artinya kelak mereka akan mengetahui. Contoh sin menunjukkan bahwa akan di sini berarti dalam waktu dekat. Sedangkan contoh saufa menunjukkan arti kelak, yaitu sebuah masa yang akan terjadi dalam jangka panjang. Jadi, kesimpulannya di fi'il mudhari kita akan menemui dua huruf istiqbal, yaitu sin dan saufa, yaitu menunjukkan arti akan tetapi dalam waktu dekat, sedangkan saufa menunjukkan arti akan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu di fi'il mudhari menggunakan tambahan lam. Pada fi'il mudhari kita juga diperbolehkan menggunakan lam yang berarti tidak. Contoh, Bakron Zaidu yadrib lam, yang artinya Zaid tidak akan memukul Bakar atau Zaid tidak akan memukul Bakar kelak. Dari contoh di atas, lam merupakan amil jawazim yang merubah akhir harokat fi'il mudhari menjadi sukun. Yadrib sendiri kedudukannya adalah fi'il mudhari yang dibaca sukun karena kemasukan amil jawazim atau amil yang menjazimkan, dan Zaidu sebagai fa'il yaitu pelaku, sedangkan Bakron sebagai maf'ul yaitu objek. Yang ketiga yaitu ada fi'il amar. Fi'il amar adalah kalimat yang menunjukkan arti perintah dengan disertai zaman istiqbal, yaitu akan terjadi. Jika tidak mungkin sebuah perintah menggunakan zaman hal, yaitu sedang dikerjakan, apalagi menggunakan zaman madi, yaitu sudah lampau. Apabila pelaku pekerjaan yaitu fa'il perempuan, maka kita harus menambah huruf ya, yaitu mu'annas di akhir lafaz fi'il amar. Contoh fi'il amar bagi laki-laki yaitu idrib, yang artinya jangan pukul, dan contoh fi'il amar perempuan yaitu idribi, jangan pukul.